Halo, gue Pita. Video kali ini akan sedikit berbeda karena kali ini gue akan sharing tidak hanya budget cash gue, tapi budget keseluruhan gue di bulan September 2020. Gue mau menjelaskan bahwa bukan berarti gue orang yang hidup dengan uang cash saja. Jadi memang ada beberapa pengeluaran yang tidak gue rekam dalam bentuk cash. Dan tidak hanya mengenai berapa yang gue gunakan untuk biaya hidup, tapi juga berapa yang gue gunakan untuk keperluan-keperluan lain atau keperluan-keperluan mendadak di rumah, atau berapa banyak yang gue alokasikan untuk investasi di bulan September. Gue berusaha untuk lebih transparan dalam upaya untuk mengejar financial independence, retire early. This is my real number. Gue hidup dengan cukup nyaman dan gue juga bisa melakukan banyak hal dengan penghasilan gue yang ada saat ini. Kalau lu lihat di video gue yang sebelumnya, gue memang sudah menetapkan budget cash gue sebesar 5 juta. Itu untuk keperluan seperti mobil, transportasi, ataupun untuk medical, untuk penampilan, untuk belanja, ataupun keperluan sehari-hari, juga untuk keperluan untuk giving. Nah, selain uang cash, gue juga ada beberapa bills yang secara teratur yang harus gue bayarkan setiap bulan melalui transfer atau non cash. Itu mencakup biaya seperti premi asuransi yang di auto debit, listrik, air, koran, internet, dan telepon. Total gue hitung untuk bulan September 2020 biaya itu adalah 2.710.000. Di luar dari biaya hidup, gue punya pengeluaran lain. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bukan esensial, tidak selalu keluar setiap bulannya, dan muncul sesuai dengan kebutuhan aja. Pengeluaran non biaya hidup yang gue keluarkan untuk bulan September itu adalah untuk keluarga. Jadi memang ada pengeluaran untuk keluarga sebesar 7 juta. Terus ada biaya kali ini adalah renovasi rumah. Gue kemarin bilang di video gue yang sebelumnya, kita melakukan beberapa reparasi untuk keran-keran yang harus diperbaiki di rumah. Nah, kali ini juga ada reparasi untuk dapur lebih nyaman dan lebih enak untuk digunakan. Selain itu juga ada pengeluaran berupa pajak bumi dan bangunan. Ya sudah lah ya, sudah bulan September, ingat jangan lupa bayar pajak. Gue membudgetkan sebesar 500.000 untuk pengeluaran pajak bumi dan bangunan apartemen gue. Pos yang ketiga itu adalah untuk investasi dan pensiun. Ini adalah pos yang terbesar karena gue memang tujuan utama gue dan fokus gue dalam pengelolaan keuangan adalah financial independence. Dana pensiun gue yang selalu secara otomatis dipotong oleh perusahaan ketika gue menerima gaji, bahkan sebelum gajinya masuk dalam rekening gue, itu adalah dana pensiun. Dana pensiun gue dipotong sebesar 7.450.000. Ini memang angka yang gue set dengan HRD gue karena dana pensiun itu sengaja gue jadikan fokus untuk investasi jangka panjang. Yang kedua itu adalah dana untuk investasi yang gue kelola secara aktif sebesar 20 juta rupiah. Ini dana yang gue masukkan di dalam instrumen-instrumen investasi di pasar modal. Total porsi investasi dan pensiun gue adalah 27.450.000. Jadi di sini lo bisa lihat bahwa budget gua untuk pengeluaran bulan September tahun 2020 adalah 47.160.000. Ini dibagi menjadi porsinya sekitar 58% itu gua alokasikan untuk biaya pensiun dan investasi. Nah, untuk biaya hidup keluarga gue sendiri itu gue alokasikan sebesar 16%. Lu lihat setiap bulan ketika gue menghitung cash amplop, itu adalah termasuk di dalam biaya hidup 7.710.000 ini. Untuk non biaya hidup atau untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak esensial untuk penghidupan kami itu adalah sebesar 12 juta. Dan ini biaya ini variatif ya.
lu bisa melihat bahwa antara bulan September dan bulan Oktober gue pasti akan ada perbedaan, karena belum ke bulan Oktober gue tidak akan melakukan renovasi rumah gitu. Tapi mungkin ada pengeluaran lain atau mungkin tidak ada pengeluaran, jadi bisa persentasenya bisa lebih besar atau lebih kecil. Untuk ke biaya renovasi rumah ini dari sinking fund, gue punya yang namanya sinking fund dalam bentuk, kita sudah tahu lah ya di Indonesia ada yang namanya arisan. Gue dan beberapa orang saudara kita punya perkumpulan arisan yang setiap bulan kita menyetor uang di situ. Uang gue selalu, ketika gue menyetor uang arisan tersebut, gue selalu ingat ini adalah sinking fund untuk keperluan tertentu. Nah, kali ini arisan gue sudah beberapa bulan terakhir itu memang sudah gue budgetkan setiap bulan gue setor itu untuk renovasi. Kalau lu lihat budget gue di September 2020 memang besar, tapi memang porsi terbesar gue adalah untuk pensiun dan investasi. Baiklah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kejelasan sama lu seperti apa budget seorang Pita yang sedang mengejar financial independence retire early. Kalau lihat, memang fokus gue selama beberapa tahun ini itu adalah untuk pensiun dan investasi. Apakah lu berpikir ini merupakan porsi yang bagus atau mungkin kurang atau mungkin harusnya lebih banyak lagi? Ya mungkin lu bisa menyesuaikan budget lu masing-masing. Kalau lu memang sedang dalam proses mengejar FIRE. Dalam mengejar FIRE, kita itu harus fokus kepada angka yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan diri kita masing-masing. Jadi mungkin angka FIRE gua dan angka FIRE lu berbeda. Tapi yang pasti, makin besar persentase dari penghasilan yang lu alokasikan untuk pensiun atau investasi, makin cepat lu bisa mencapai FIRE. Saat ini memang rate investasi dan menabung gue adalah di sekitar 50-60%. Ada orang yang bisa mencapai 70%, which is good, dan gue yakin pasti mereka akan bisa mencapai FIRE lebih cepat dari gue. Tapi ya itu journey-nya mereka, sementara journey-nya gue ya adalah ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. So untuk para pengejar FIRE, semangat. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.